Mungkin bisa Pak Ketua. Bisa kita lanjutkan nggih? Nggih, monggo kan. Karena mungkin ada kendala teknis yang dialami oleh admin. Bisa kita lanjutkan dengan nyampe mana tadi? Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan rapat ini. Perlu diketahui bahwasanya rapat kerja yang akan kita laksanakan, insya Allah perlu diketahui bersama, itu pada tanggal 20, yakni sekitar 6 hari lagi kita akan melaksanakan rapat kerja. Jadi rapat kerja ini siapa ini yang masih berbicara ini? Ini. Belum di-unmute ini siapa ini, Pak? Mas Rendra rupanya belum di-unmute. Sudah ya? Perlu diketahui bahwasanya teman-teman semuanya, kita melaksanakan rapat kerja ini, saya kira teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, ini sudah mempunyai gambaran yang cukup asyik dan cukup unik dan pastinya sangat penuh inovasi. Sangat banyak inovasi atau mungkin yang menjadi kritikan teman-teman semuanya saat periode yang lalu mungkin direalisasikan pada masa periode yang saat ini. Perlu diketahui juga rekan-rekan semuanya, rapat kerja atau program kerja yang kita laksanakan, kami harap ini adalah berbasis kebutuhan, bukan berbasis keinginan masing-masing individu atau salah satu seorang ini kepinginnya ini, tapi bukan itu. Program kerja yang ingin kita laksanakan bersama-sama dalam 2 tahun ke depan ini adalah untuk menjawab kebutuhan, baik itu dari kebutuhan cabang sendiri terkait pengembangan sumber daya manusia atau menjawab kebutuhan pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan komisariat, dan pimpinan komisariat perguruan tinggi. Ini yang perlu digarap rekan-rekan semuanya. Dan pastinya nanti jangan takut untuk bermimpi, atau jangan takut untuk memunculkan program-program kerja yang mungkin bagi teman-teman ini merasa berat. Nanti akan disampaikan langsung oleh teman-teman pengurus harian bagaimana caranya agar program yang kita inginkan atau program yang kita rancang ini bisa tepat sasaran. Bagaimana itu? Pastinya untuk menciptakan program-program yang tepat sasaran ini juga perlu analisis yang mendalam. Artinya bisa tepat sasaran dan juga bisa menjawab kebutuhan pimpinan cabang dan pimpinan yang ada di bawah pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang khususnya itu. Terima kasih rekan dan rekan semuanya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Akhiron, mohon maaf atas segala kekurangan atau segala kekhilafan yang saya perbuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekali terima kasih kepada rekan Romdoni. Berikutnya kita simak yaitu terkait analisa program kerja yang akan disampaikan oleh rekan Eko dan atau mungkin rekan Zakais. Kepadanya kami persilakan. Mas Eko. Oke, ini sepertinya rekan Zakais belum bergabung ini. Ya, belum bergabung. Oh iya. Janjian pembagian tugas untuk sharing-sharing dengan teman-teman. Ya, tapi tidak apa-apa. Nah, langsung gitu ini. Oke, Mas Eko, monggo. Baik teman-teman, apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirannya teman-teman, walaupun tadi ada sedikit pergantian link gitu ya, karena ada kesalahan teknis, keliru masuk menjadwalkan, tapi tidak apa-apa, akhirnya teman-teman rekan-rekan semua tetap bisa bergabung. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Jadi yang disampaikan oleh ketua tadi ternyata tidak jauh dari pemikiran kita ya, kita ingin berkreasi, kita ingin berinovasi, tinggal saja bagaimana caranya pengurus cabang ini nanti bisa kompeten dan bisa membersamai tidak hanya cabang tapi untuk skala yang lebih, karena gimana pun cerminan dari pimpinan cabang ini nanti itu ya dari gimana output kita di PAC atau di komisariat atau di. Nah, itu semua dibekali dengan pengetahuan kita, jam terbang kita gitu ya, yang terbiasa di hal itu. Nah, saya rasa kalau teman-teman kalau di sini nanti terkait penyusunan proker, saya rasa kurang efektif. Karena teman-teman saya rasa sudah matang di situ. Di beberapa kesempatan saya sering lihat story teman-teman itu sudah mulai kumpul-kumpul. Nanti kalau dibahas di sini ngentai lagi, tapi di sini lebih ke kita coba gerayai. Ternyata yang program yang sudah kita susun itu sesuai dengan apa yang disampaikan ketua tadi apa belum. Artinya sudah berbasis kebutuhan dan akses kebermanfaatan atau hanya sebatas eksistensi gitu. Karena tidak zamannya sekarang berbasis eksistensi akan dua begitu. Dan nanti kita akan blunder sendiri. Apalagi sekarang media massa banyak menggoreng. Artinya ya sebenarnya kita nggak berbicara muluk-muluk tentang sosial media, tapi ya itu sudah menjadi rahasia publik bahwa media itu nanti dapat mempengaruhi psikologi massa. Nah, ada 2 poin dari analisis ini yang akan disampaikan saya dengan rekan Zakais. Kemarin sudah sepakat di rekan Zakais akan menitik beratkan kepada analisis SWOT. Nah, akhirnya saya mencari cara lain karena analisis SWOT sudah bagiannya Mas Zakais. Nah, di sini saya punya oleh-oleh teman-teman yang bisa kita sinyauni bareng yang sudah saya susun. Coba saya izin share screen ya. Apakah sudah tampil share screen saya? Ampun, rekan. Nah, Ampun, Mas. kita tahu bahwa kegiatan itu tidak lepas dari stakeholder ya, semuanya. Stakeholder itu kita kan paradigma kita ketika kita melakukan kegiatan gitu ya, 80% stakeholdernya dari internal. Itu juga tidak salah begitu. Tapi ketika kita nanti bisa menguasai stakeholder, tidak menutup kemungkinan bahwasanya 20% ini dari kita dan 80%-nya dari orang.
Dan itu sudah budaya kita, katakanlah. Yo, kayak kita di kampung gitu. Kalau kita punya HW, di situ lebih yang berperan itu bahkan teman-teman di luar kita kan gitu. Nah, ini ketika kita terapkan di organisasi, saya rasa nanti akan menghasilkan input yang sangat signifikan gitu. Analisis stakeholder, kita mulai, bismillah. Nah, banyak di antara kita, jangankan kita ya, bahkan pemimpin-pemimpin NU, kita tidak menyalahkan dengan segala takdim dan hormat kita, itu link-link atau akses-akses kepada stakeholder lain itu kurang. Akhirnya mereka itu merasa ketika keluar itu akhirnya rodok minder. Tapi kita ini masih apa namanya, sebenarnya masih beruntung gitu ya, ada di Kabupaten Malang, khususnya di Kabupaten Malang atau di Jawa Timur juga masih beruntung. Ketika kita keluar dari Jawa Timur itu rasa bangganya agak kurang gitu. Artinya apa? Karena pusat-pusat NU itu katakanlah keluar metu wong NU gitu. Tapi kalau kita di luar tantangannya lebih sulit gitu. Kalau kita di Kabupaten Malang sebenarnya kita harus gencar-gencar. Nah, apalagi teman-teman yang basicnya ada di kampus. Nah, ini biasanya sing apa ya? Rodok minder karo ya minhum gitu. Ya bukan minhum sih, kok kekasaran dari PMII atau dari HMI. Bahkan sebenarnya kita kan organisasi massa sama, tapi kenapa di situ kok kita minder? Nah, ini ada hubungannya sekali dengan penyusunan program kerja nanti. Ya nanti di akhir saya sampaikan gimana apa namanya kita atau gerak-gerakan mereka setahu saya, gitu. Terus NU itu sangat besar, ya. Mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Nah, ini yang bahaya. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menghembuskan program kerja. Saya nggak baca, ya, teman-teman akan baca sendiri. Yang penting itu jangan minder. Nah, saya rasa saya ini hanya mengingatkan ya, teman-teman cabang, saya rasa kapasitasnya sudah sampai sini lah. Nah, kalau stakeholder itu adalah tidak hanya orang, kelompok atau organisasi dari pihak kita atau pihak lain yang bisa dapat memberikan kepentingan atau pengaruh ya, di dalam organisasi kita sendiri. Mereka yang terkait di dalamnya disebut sebagai pemegang kepentingan, kebijakan. Sebagian orang menyebutnya sebagai lintas pelaku. Nah, ini biasanya kalau bahasa politisinya lintas pelaku. Nah, nanti kalau teman-teman di sini suaranya seliweran bisa apa namanya komentar, soalnya di sini agak lama. Nah, menganalisis itu tentunya proses sebelum teman-teman nanti melakukan suatu kegiatan skill apapun, entah itu rutinan, entah itu magesta, ya, kaderisasi mutlak, kaderisasi formal, itu alangkah baiknya teman-teman harus analisis gitu. Dan kemarin dengar-dengar kayak dari kaderisasi sudah mulai menyusun terkait apa namanya prosedur dalam magesta, mulai dari koordinasi, konsultasi sampai nanti apa RTL. Nah, ini nanti adalah terobosan biar prosedur ini jalan dan akhirnya nanti kita matang di situ, apalagi terkait branding dan stakeholder. Karena gimana pun juga kalau kita diusung oleh banyak ormas, ya, bukan berarti kita nyaplok gitu. Kita di sini berusaha menguasai psikologi massa. Ketika nanti itu berhasil, orang-orang yang membantu kita kan meriah, dan kita itu dipromosikan sama orang yang di luar kita, itu kan merasa mereka juga berbangga gitu. Akhirnya kita juga semangat. Tetapi kalau lingkungan kita sendiri kok iki-iki tok icing up, kan itu juga menjadi juga. Nah, hari ini itu di organisasi kita gencarkan ya. Nanti dirapim kita coba pecah-pecah itu, termasuk program pecah kunjungan ke dewan atau instansi LSM, NGO, semuanya yang bisa mensupport baik dana maupun psikologi massa, intinya gitu. Nah, dan nanti ada juga program untuk lintas pengurus, artinya PC sampai ke bawah. Ini nanti cara spesifiknya teman-teman bisa dibaca, nanti saya kirim kalau penting gitu ya.
Nah, kenapa analisis? Alasannya jelas lah, ya biar matang gitu intinya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwasanya dengan analisis ini ya kita bisa mengetahui potensi kader, itu yang paling penting. Pertimbangan saya rasa teman-teman sudah tahu lah, entah kegiatan DPAC survei, tapi terkait analisis kader sing biasa kita kecolongan. Nah, ternyata orang-orang sing biasa menang itu di lapangan itu ternyata dan lain sebagainya. Karena ya saya tidak munafik gitu, di jajaran cabang ini juga kita masih meraba juga. Tapi saya ya tidak tahu kalau yang lain, salah satunya dengan ini. Tapi saya sudah mulai analisis lah beberapa orang gitu. Nah, ini model analisis. Itu model analisis dapat mengetahui kekuatan sendiri dan identifikasi lawan. Ada lawan, ada kawan. Namun akibat jarang melakukan analisis, kekuatan atau analisis kepentingan ini akhirnya seperti katakan bahwa atau pengurus fungsional sekadar mengabaikan kekuatan sendiri dan tidak bisa mengantisipasi manuver lawan dengan segala kekuatan. Itu tadi lengah. Katakanlah kalau sing terlalu berbangga gitu ya, wis pede, ya akhirnya ya wis kecolongan dhewe. Ya enggak kesulitan kita nyari contoh ya di forum-forum apa. Analisis ini bukan metode memahami tindakan aktor yang sudah dilakukan. Nah, namun menganalisis para aktor pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan matrik. Ini nanti matriknya. Nah, ini matrik yang internal. Ya, saya rasa setiap nanti departemen per kegiatan disarankan memiliki matrik seperti ini selama 1 periode. Biar nanti ketika turun lapangan nanti bisa kita melibatkan ini. Ya. Nah, di situ ada stakeholder mulai dari ulama atau kiai sampai pengusaha NU. Ini banyak list-listnya, teman-teman silahkan cari list-listan pengusaha NU mulai melalui LPP mungkin atau pengusaha NU. Sekarang juga banyak gerakan-gerakan yang didominasi oleh teman-teman atau orang-orang kita, seperti programnya dari Kemenak itu ada BPJH, itu juga mulai terbuka untuk teman-teman SMA yang di situ latar belakangnya NU. Nah, ini melakukan suatu pengalaman yang nanti regulasinya bisa kita terapkan di IPU. Dan entah regulasi dan administrasi, artinya tidak menghilangkan regulasi administrasi itu, tapi sesuatu yang menghambat regulasi dari itu nanti mungkin bisa diselesaikan dengan apa yang pengalaman kita. Nah, terus ya kita bisa proyeksikan ke situ. Mulai dari pesantren, ini di cabang ini sudah selesai terkait pendataan, tinggal kita nanti analisis. Ya, karena kalau berbicara cabang hari ini sudah tidak zamannya kita fundraising data gitu ya. Kemarin sudah banyak data yang masuk, tinggal kita analisis sambil update, sambil analisis lagi, dan nanti produknya enggak macet sampai di data seperti itu. Jamiah NU ini kita kerjasama dengan banyak. Kalau berbicara Jamiah NU, masjid-masjid itu banyak yang labelnya sudah resmi NU. Bahkan kalau di daerah sendiri saya David itu ada labelisasi masjid. Nah, ini nanti suatu keterbukaan. Ketika kita masuk masjid PD wis akhirnya USB NU, berarti nanti takmiri sholat gandeng. Nah, tapi kalau di daerah lain labelisasi itu saya belum tahu. Nah, Banom NU, profesional NU, birokrat, politisi. Nah, nanti ada kepentingannya apa nanti, misalkan kalau di ulama atau kiai, ya kalau di acara lah itu katakanlah, berarti kepentingannya ya sebagai apa ya, kalau ya mungkin penceramah gitu katakanlah. Lalu kalau sama dengan di politisi NU katakanlah di situ bicara, kalau acara lainnya isinya talkshow. Ada juga yang isinya untuk pengusaha NU, ini khusus untuk fundraising dana, boleh. Lah, lalu manfaat stakeholder untuk internal atau eksternal, ya tentunya mereka ini masuk di internal. Kategori mereka ini mendukung atau menghambat, ya boleh nanti misalkan teman-teman nanti sowan ke pesantren katakanlah, ya koyok emang NU, tapi ketika dimasuki waduh gak income ternyata. Nah, sekaligus di sini nanti kita
jika turun ke bawah gitu sebenarnya. Nah ternyata di situ ini malah menghambat, ternyata enggak, ternyata saking salafnya lah katakanlah gitu. Nah, yang akhir ini posisinya keterangannya kawan, netral atau lawan. Kalau dukungan menghambat itu kan bisa disimpulkan berarti ya bisa ya sebenarnya hambatan itu bisa berbentuk netral atau lawan, tapi nanti ya teman-teman lah yang bisa melabeli itu suatu stakeholder itu arahnya kemana. Nah ini nanti yang saya rasa aset bagi setiap departemen yang harus dikawal di sini. Ya, biar nanti kita jelas dan kita tahu peta di Kabupaten Malang ini seperti apa. Dan itu nanti hubungannya mungkin dengan pemetaan lokasi gitu ya, karena Kabupaten Malang ini sangat luas sekali. Dan dari sini nanti kita bisa menganalisis bersama-sama dan mengetahui budaya organisasi di masing-masing wilayah. Gitu. Nah ini kalau yang eksternal. Nah kalau eksternal ini banyak media cetak ya untuk keperluan teman-teman bikin modul, katakanlah modul Makesta, buat buku percetakan nanti. Misalkan ada mau ngadakan kayak kemarin itu desain, nanti kita bisa menggunakan media elektronik, ini tentu kita punya online. Banyak kontributornya dari Kabupaten Malang, nanti bisa diakses dari teman-teman dari departemen media online, terus Kapolres. Nah, kemarin rupa-rupanya sudah mulai merapat dan menjadi dukungan lain. Kodim, LSM, terus organisasi organisasi pokok pemuda gitu loh, organisasi pokok pemuda, lalu politisi NU, pengusaha NU, nasionalis. Ya ini bisa komunitas ya biasanya kalau nasionalis, lalu sosial demokratis ini para aktivis, lalu agama-agama lain ini bisa dimasukkan di ya sama tabelnya itu sama, kepentingannya apa, internal atau eksternal, kategori dan posisi. Ya ini nanti juga kalau teman-teman mau menambah sendiri stakeholder baik yang internal atau eksternal monggo. Kalau yang di wilayahnya katakanlah atau di mana saya berbicara PAC ya katakanlah, walaupun di sini pengurus PAC, nanti harapannya bisa sosialisasikan ke teman-teman PAC biar nanti juga katakanlah di suatu daerah itu ada stakeholder yang lebih dari ini, misalkan di situ ada di Kabupaten Malang sing menohor pabrik ya wis apa gitu. Nah itu nanti boleh dicantumkan. Ini yang eksternal selanjutnya, suku lain netizen. Nah, netizen ini bisa pecah nanti lagi. Netizen yang kalangan anak muda atau tua. Banyak nanti saya rasa teman-teman yang aktivis cyber digital tahu di sini. Digital apa? Lalu organisasi profesi, ada Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Wahabi. Nah, ini tentu nanti saya belum tahu mereka itu bukan atau hambatan, tapi yang pasti nanti di situ adalah lawan kita lah, Syiah, Ahmadiyah, Neolib. Bisa jadi ya itu menjadi dukungan kita. Kalau kita bisa menggoreng gitu, nanti kita bisa viral, itu bisa menjadi dukungan. Kita bisa karena kan kalau orang menang itu kan yo ada lawannya gitu. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi dukungan dan hambatan. Seperti itu. Tinggal cerdik-cerdik kita untuk menganalisis di situ. Nah, setiap stakeholder itu dapat diidentifikasinya pengaruh dan efeknya. Dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasi secara dukungan atau hambatan. Ini tadi dari keterangan dari kategori dukungan dapat dianalisa lebih jauh sebagai kawan, mitra sampai dengan lawan atau mitra strategis. Dari kategori hambatan itu dapat dianalisa lebih jauh sebagai lawan musuh sampai dengan lawan musuh strategis. Ya pasti lawan musuh yang langganan. Coba kegiatan gede, kegiatan cilik biasanya ngerecoki, itu musuh strategis. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah matrik tadi. Ini hanya pengertian saja.
bisa juga dibuat versi yang lebih simpel dengan cara mengidentifikasi baik terhadap dukungan dan hambatan stakeholder paling berpengaruh baik positif maupun negatif, sehingga akan ketemu stakeholder utama dukungan adalah terdiri atas ulama, baik komunitas, pesantren, pengurus, dan atau jamaah. Stakeholder utama penghalang dari mereka yang selama ini tidak menyukai kehadiran kemunculan kita. Selanjutnya dapat dipilih langkah untuk memelihara pengembangan, membangun dan menciptakan sektor utama. Dan apa yang harus dipilih dalam tindakan tersebut yang menghalang, menghambat atau mengganggu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya ini sudah ada Mas Zakais. Nanti bisa langsung ditambah tentang analisis SWOT, dan nanti ada banyak format-format dari teman-teman cabang yang kalau saya ini lebih ke teoritis ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah menguasai, tapi saya titip terkait tadi analisis stakeholder. Coba dari teman-teman nanti setiap reng-rengan program kerja di halaman bawah sendiri atau balik yang paling terakhir adalah analisis stakeholder, biar nanti itu mudah untuk dianalisis. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sharing-sharingnya mungkin di akhir. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Eko. Mungkin selanjutnya bisa disambung dengan rekan Zakais. Monggo. Monggo teman-teman yang belum ngopi, nggak ngopi dulu. Zakais mana Zakais ini? Perasaan tadi sudah masuk ini padahal. Monggo, jikalau ada diskusi dulu sebelum Mas Zakais masuk terkait apa yang disampaikan oleh rekan Eko tadi, biar tidak meneng-menengan. Ini tadi Mas Zakais, saya telepon sedang berada di panggilan lain, mungkin masih ada telepon. Atau mungkin bisa dilanjut yang selanjutnya dulu dari rekan Reza. Mungkin rekan Reza bisa, mungkin sudah siapa? Rekan Reza. Terkait sosialisasi from Porang. Iya. Iya, Sudah. siap. Okay. Oh, iya. Oke, dilanjut oleh rekan Reza. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah Mas Eko, rekan Eko tadi menyampaikan terkait analisis stakeholder, dan nanti insya Allah disambung sama rekan Zakais terkait analisis SWOT. Setelah itu, sebelum nanti rekan-rekan menentukan program kerja, sepertinya sudah ya, nanti bisa diisi
form ini. Nanti saya share di grup pengurus. Sudah kelihatan? Dereng. Nah, Oke. Di sini ada beberapa tabel yang harus rekan-rekan isi. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam merekap program kerja apa saja yang akan kita jalani selama sampai 2023 nanti. Di situ untuk tabel yang pertama ada nama program. Jadi nama programnya yang mau jenengan laksanakan nanti itu apa, bisa ditulis di sini. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatannya seperti apa, bisa dijelaskan juga di tabel ini. Misalkan dari organisasi, misalkan ada studi banding. Kemudian bentuk kegiatannya, misalnya studi banding dengan UKP lain. Terus tujuannya untuk apa, sasarannya siapa, waktu pelaksanaannya kapan, indikator keberhasilannya seperti apa. Oke. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan nanti program kerjanya di departemennya lebih dari ini, bisa ditambahi sendiri tabelnya. Setelah ini saya share di grup pengurus. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari rekan-rekan ada yang belum paham dari penjabarannya dari rekan Reza tadi, monggo. Sekiranya ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan. Saya tanya rekan. Oke, monggo rekan. Aduh, ya terima kasih. Barusan kan disampaikan sambutan, kemudian dua penjabaran dari praraker ya. Jadi Mas senangkep saya itu dari masing-masing bidang ataupun departemen lembaga membuat program kerja berdasarkan kebutuhan dan lebih besar yang didasarkan pada kebutuhan daripada keinginan daripada pengurus. Yang ke satu. Terus yang kedua, masing-masing bidang, departemen atau lembaga membuat program kerja, kemudian dianalisis SWOT-nya dan dimasukkan ke dalam matrikulasi atau borang yang disediakan Mas Reza. Benar gitu ya? Oke, Mas. Mungkin ke rekan Reza mungkin bisa menjawab. Nah, mungkin rekan Eko juga mau menanggapi. Halo, rekan Reza. Mungkin bisa dibantu rekan Eko dulu sebentar ya. Oke, monggo rekan Eko. Pripun. Waduh, saya iku mang paralel soalnya. Mas rekan Syahrul. Oke, kenapa Mas?
Gimana tadi yang ditanyakan oleh rekan siapa tadi? Rekan Ferdi. Saya rekan. Ya. Ya, Nopo. Ini saya ulangi pertanyaannya bagaimana? Ya, iya Mas. Intinya ya Nopo. Iya, siap. Nanti kalau semisal putus-putus langsung disampaikan aja daripada harus ngulang. Soalnya hujan kan. Oke. Tadi kan ini ya dari sambutan, kemudian penjelasan dari rekan Eko dan rekan Reza. Saya tangkapnya gini, kalau masing-masing departemen atau bidang itu membuat kebutuhan, kemudian baru dari keinginan masing-masing pengurus. Kemudian yang kedua, masing-masing bidang, departemen atau lembaga itu membuat program kerja serta dianalisis SWOT-nya yang nantinya dimasukkan ke dalam borang atau matrikulasi itu. Nah, apakah itu benar demikian? Oh, berarti ini sistemnya lebih ke penegasan, ngoten nggih. Iya, leres. Seperti itu yang kami maksudkan dalam penyusunan program. Gimana sih program kerja sesuai kebutuhan atau sesuai dengan akses kebermanfaatan itu, ya berarti yang pertama itu program ini kalau saya boleh berpendapat, teman-teman menyelenggarakan kaderisasi formal itu sepertinya bukan program kerja, tapi kewajiban mutlak lah di dalam suatu kaderisasi. Nah, kalau program kerja nanti ya itu tadi kita tekankan ke akses kebermanfaatannya. Misalkan hari ini itu lagi gencar-gencarnya ya, di kepengurusan NU ini sedang branding atau sedang memviralkan. Lah di situ itu kan kebutuhan gitu. Walaupun nanti ini bisa diproyeksikan ke keinginan juga. Kan teman-teman inginnya eksis. Nah, terkadang program itu nanti di awal emang terasa harus butuh, harus dipaksa. Tapi ketika nanti sudah tinggi, itu biasanya membanggakan dan itu yang merujuk pada keinginan. Tapi terkadang di situ ya emang sulit untuk mengetahui psikologi massa. Nah, yang kedua, kenapa kita sampaikan borang seperti ini? Kita itu tujuannya yang pertama ya salah satunya nanti untuk merujuk ke branding itu tadi. Ketika kita nanti ternyata di situ masanya banyak, lah kita pede di situ. Kita golek aman arek iki. Lek ade kadung gertak arek golek aman wisan. Kita nanti bisa ketika analisis kita bagus, banyak massa yang mendukung kita, maka kita akan berani karena tadi saya berbicara branding, kita akan berani menghubungi media-media yang di situ besar, ya sudah mulai banyak, mulai dari TV. Kemarin aja di pimpinan cabang sudah mulai masuk TV, walaupun JTV, tapi kan masuk TV ya, artinya kan sudah ada perbaikan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang nanti akan kita gencarkan. Nah, ketika kita sudah memiliki data ini loh Pak, aku ternyata ini analisisku. Nah, kalau itu nanti intensif di setiap proker, maka kita pede untuk maju ke mereka. Nah, mungkin itu penekanan betul regulasinya seperti itu. Saya ini sedikit lagi rekan tanyanya. Nah, tadi kan disuruh ini ya menganalisa kebutuhan atau membuat sendiri ya dari masing-masing bidang atau departemen ataupun lembaga. Nah, kira-kira apakah nanti semisal dari pengurus inti itu menyediakan semisal data yang nantinya bisa dikembangkan oleh masing-masing bidang atau departemen, sehingga
data ini kan pastinya bersifat valid gitu loh. Nah, semisal data ini dibuatkan oleh teman-teman rekan-rekan inti, kemudian disebarkan ke masing-masing bidang, saya rasa itu lebih efektif. Gitu. Dan data itu menjadi acuan ataupun menjadi dasar kebutuhan untuk pengembangan program kerja dari masing-masing bidang. Soalnya kalau nantinya masing-masing departemen ataupun bidang itu membuat data sendiri, saya rasa itu terjadi bidang dengan dan saya harap itu sih bisa adanya data tunggal ataupun data tunggal yang nantinya bisa dikembangkan oleh masing-masing bidang gitu sih. Oke, nanti pertanyaan nanti mungkin akan ditambah oleh ketua, tapi saya coba menjawab dari hasil analisis saya. Begini, tadi di awal sudah saya sampaikan, periode kemarin itu menghasilkan produk data yang sedikit lengkap. Bahkan di Siap IPNU ini kita hanya penyegaran saja. Nanti update-nya kita galang lagi, fundraising lagi terkait data. Nah, artinya apa? Kita sudah memiliki data itu. Cuman ya itu tadi kita masih belum ke langkah analisis atau lebih RTL dari data yang telah kita punya. Nah, kedepannya pasti nanti kalau untuk internal pengurus, data yang kita fundraising itu nanti ya kembalinya ke pengurus untuk dianalisis. Tapi itu tadi teman-teman tetap ada regulasinya, ada ketentuan-ketentuannya biar nanti tidak masing-masing ini ketika nanti disuguhi data mentah seperti ini, takutnya nanti dari masing departemen itu nanti perannya kurang maksimal. Nah, artinya berarti nanti ketika big data ini sudah ada di kita, ya nanti di situ kita coba lagi analisis dan nanti di raker itu kita proyeksikan data-data itu. Dan saya menerima sarannya Mas Ferdi tadi, kedepannya nanti kita akan coba seperti itu. Tapi di pimpinan cabang ini sepertinya ya sudah ada. Saya katakan sepertinya kenapa? Karena ini juga belum di refresh gitu terkait datanya kan. Ternyata di kepengurusan kemarin sampai hari ini kan ada hal-hal yang baru, katakanlah kader baru misalkan. Oh, sebelum ke situ ini yang dimasukkan data ini juga data apa? Saya bingung. Ataukah data kader atau data tadi terkait stakeholder atau data apa? Nah, kalau data kader ya itu tadi jawabannya. Namun kalau data stakeholder, yo nanti acuannya ya data dari kader tadi. Kalau kita punya potensi-potensi di situ, kita bisa memplotting dewi ini, nanti gak izin akhirnya mau ke situ. Kalau dari saya gitu, mungkin ada tambahan dari Pak Tuba. Siap, terima kasih. Insya Allah saya menambahkan ya ini terdengar jelas nggih suara saya. Saya kira terkait data kami, kalau Mas Ferdi ini ngatainnya adalah pengurus inti, ini kami sudah memegang data, walaupun nggak banyak, ini mungkin bisa kita manfaatkan. Kalaupun nanti kebutuhan data itu kita belum punya, kita cari. Contoh, kalau nanti hubungannya terkait, mungkin ini Mas Ferdi ini ada di LKPT, ini mungkin kebutuhan datanya adalah terkait perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang. Ini kalau kita cari datanya siapa saja perguruan tinggi, insya Allah ada. Kalau di Kabupaten Malang sendiri itu ada 8 perguruan tinggi yang terdata. Yang saya tahu itu ada 8. Dan alhamdulillahnya Mas Ferdi, cuma ada 1 komisariat perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang. Mungkin nanti merambahnya ada di sana. Seperti itu. Kalau data-data potensi kader nanti bisa, kalau misalkan teman-teman itu membutuhkan data langsung ke Mas Sekretaris. Semuanya kemarin pada hari Jumat itu baru kita menerima data-data yang kita ampu atau yang
dulu dikali, pada periode yang sebelumnya itu dikali, itu baru kita terima kemarin pada hari Jumat. Itu baru kita terima terkait data-data, baik itu data potensi kader, terus data anggota, data sekolah dan pesantren. Itu baru kita data pesantren. Kalau data sekolah itu kami belum punya, tapi kalau data komisariat sekolah itu kami punya. Nanti terkait kebutuhan data mungkin bisa diminta langsung ke Mas Sekretaris terkait apa yang menjadi kebutuhan data, itu langsung bisa diminta sekretaris, karena full data itu nanti sumbernya langsung ada di sekretaris. Seperti itu. Terus untuk terkait perencanaan program rekan-rekan kita, saya ulangi lagi bahwasanya kita harus memfokuskan terkait apa yang menjadi kebutuhan baik pimpinan cabang hingga kepengurusan yang ke bawah. Itu mungkin yang perlu ditegaskan. Yang pertama, mungkin yang menjadi landasan untuk pengembangan program atau penentuan program seperti yang pernah saya sampaikan kemarin saat upgrading. Saya yakin teman-teman semuanya yang datang upgrading itu pasti tahu bahwa kita akan berlandas pada 5 poin pergerakan kita atau 5 poin yang menjadi acuan kita untuk menentukan program kerja. Sesuai apa yang telah disepakati saat upgrading kemarin, jikalau teman-teman mempunyai masukan terkait visi misi yang dirancang oleh saya, itu saya buka semuanya terkait masukan-masukan yang ingin disampaikan oleh teman-teman semuanya. Artinya bukan hanya Romdoni saja, bukan hanya ketua saja yang mempunyai tanggung jawab untuk kesuksesan periode ini, tapi adalah kita ini, bukan hanya ketua, bukan hanya wakil ketua, bukan hanya sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Kita ini adalah pengurus inti. Itu perlu diketahui bersama. Jangan minder atau jangan takut bahwasannya ini mungkin ini wewenangnya ketua, ini wewenangnya ini. Jangan sampai takut seperti itu. Jikalau nanti ada hubungannya dengan saya, langsung secepatnya mungkin bisa menghubungi saya. Kalau ada hubungannya pada teman-teman yang lain atau departemen atau lembaga atau badan yang lain, segera hubungi departemen atau lembaga yang lainnya. Seperti itu, rekan semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Saya kira terkait aturan-aturan organisasi atau apa yang menjadi mimpi kita bersama itu sudah jelas pernah saya sampaikan. Izin masuk ketua. Monggo. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelumnya mohon maaf baru gabung. Beberapa mendengar dari tanggapan teman-teman, mulai dari Mas Ferdi tadi, dan sebelumnya saya dijelaskan juga terkait analisis stakeholder dari Mas Eko dan program. Ini ngapunten langsung saja ya terkait analisis SWOT organisasi. Jadi ada di grup pengurus itu ada 67 pengurus. Sekarang terabsen 31 yang hadir. Alhamdulillah. Kurang dari separuh, tapi ya patut kita syukuri. Rekan-rekan sekalian, ngapunten ini saya belum bisa share screen, nanti terkait data atau alur analisis SWOT saya share ke grup pengurus. Pada intinya analisis SWOT ini terkait internal. SWOT sendiri, SWOT itu ya teman-teman sudah tahu, S itu strength atau kekuatan, ini analisa internal ya, kekuatan. Terus ada W itu weakness atau kelemahan, ini di analisa internalnya. Terus juga di analisa eksternalnya ada opportunity atau ancaman atau tantangan. Terus yang terakhir itu ada di treatment ya, kebalik peluang, opportunity itu peluang, terus di treatment ada ancaman yang nantinya
akan membentuk sebuah langkah solutif ketika rancangan program kerja itu dilakukan. Ya, dari 4 itu semisal ya, saya kasih contoh, kader IPNU di Kabupaten Malang ini banyak dan kualitasnya baik-baik. Itu di kekuatan kita. Kelemahannya apa? Tidak ada wadah atau ruang yang mewadahi teman-teman itu berekspresi. Nah, ancamannya ya kader-kader itu banyak yang hilang di situ. Peluangnya kita bisa buat seperti kopdar, bahasanya ada ngobrol santai, ngobrol santai itu. Jadi aspirasi teman-teman bisa diwadahi situ. Itu di beberapa rancangan program. Itu di analisis SWOT-nya teman-teman. Di sini ada beberapa departemen yang hadir. Ngapunten ketua izin saya absen. Dari organisasi itu ada Wakas 1, Mas Eko juga ada waseknya. Dari Kasih alhamdulillah. Dari jaringan sekolah pesantren niki wonten. Ya rekan-rekan. Dari jaringan sekolah pesantren. Ada, siap. Oke. Dari dakwah. Konten masih. Siap, Mas. Terakhir dari Orsembut. Waka Orsembut. Hadir apa enggak ini? Belum, untuk Waka Orsembut rekan Alvan belum hadir. Oh, Waseknya siap. ada. Ya. Waseknya ada. Oke, alhamdulillah kalau 5 orang ini ada. Dari lembaga ada LCBP, ada yang mewakili. Emang soalnya kalau hal-hal seperti atau kesempatan kali ini nggak dihadiri. Komandan. Hadir. Siap, Komandan. Dari Lekas. Hadir, Mas. Hadir, Oke, kan? siap. Terima kasih. Ya, Mas, hadir. LKPT. Ada kayak ya. Ada dari Mas Ferdi sama Mas itu. Mas Fajar. Dari Lekas hadir LKPT, terus LCB, BSCC. Ada yang mewakili apa enggak ini? Hadir, G. BSRC juga ya. G. Terima kasih rekan-rekan. Pada intinya nanti bisa saya share terkait analisis SWOT itu. Banyak poin-poin terkait kekuatan kita juga tadi juga dijelaskan oleh Mas Eko. Analisa stakeholder bisa dikolaborasikan nantinya. Oh iya, Lan sama Pers, kamu tuh Lan hadir ini ya, Lan. Hadir. Siap. Lembaga Pers juga hadir. Untuk rekan-rekan sekalian itu saya ngapunten belum bisa share screen ini terkait analisis SWOT-nya. Pada intinya masuk di uraian programnya nanti. Jadi dari ini contoh dari saya itu ada uraian program, tujuan atau sasaran, nantinya bentuk indikator keberhasilan. Nah, terus ada target minimal. Ini kalau form rencana program kerja ya. Terus yang terakhir ada penanggung jawab gitu. Ngoten sementara ketua, Mas Dakai, bisa mungkin bisa dibantu share teman-teman yang lain atau yang jadi host ini. Ada siapa ini? Ada Mas Eko, ada Mas Sahrul. Mungkin ada bisa saya bantu. Nah, ini Mas Sahrul mungkin bisa bantu share screen. Oke, siap. Sudah saya jadikan sendiri ini nggak bisa ini. Sudah jadi co-host. Ini siapa ini? Ini. Sampun masuk. Sampun. Mungkin di letter L no. Di letter apa di landscape.
di landscape dulu. Ini api. Ini malih. Bisa. Nah, bentar. ini kudu sampean tampilkan di layar yang sampean share. Bukan di Zoom-nya. Oke, siap. Ya, itu rada di bawah ya. Tapi sudah tampil sih. Sudah, Mas. Siap. Oke. Ini kurang. Ini sudah masuk. Sudah masuk. Kelihatan jelas nggak teman-teman? Perlu di Enggak. Iya. Oke, siap. Digedekkan. Dimaksudkan ya. Landscape-kan dulu. Cuma memang Oke. Kelihatan. orang, Pak. HP ini sampean iring no. HP ini sampean iring. Wih, Nah, sampun ketua. Nggih. Sampun nggih. Yuk. Nah, ini teman-teman juga saya referensi dari beberapa ini dapat referensi dari Google juga. Ini ya, analisis kondisi kaderisasi organisasi. Yuk, tadi ada yang dari kekuatan. Yang pertama ini contohnya alumni bahan NU pemerintahan yang berproses berdasarkan program kerja. Di kelemahannya terlalu bergantung pada pihak eksternal sehingga kurang percaya diri pada kemampuan internal. Jadi teman-teman ngapunten sebelumnya terkait pemahaman standarisasi kader. Jadi ada kualifikasi kader IDR ini minimal ya. Ini minimal terkait PDPRT kita mengetahui. Ngapunten dari pembahasan hasil Kongres teman-teman juga tahu pembahasan itu terkait peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Kalau toh memang di hasil Konbes ini bahasanya terkait PO, peraturan organisasi, mekanisme dan lain sebagainya, dan peraturan administrasi. Ini teman-teman minimal harus tahu itu. Sebelumnya juga saya pribadi kayak belum tahu itu, tapi terkait identitas organisasi ya minimal lah kita baca-baca itu. Dan juga nambah wawasan. Yang kedua, yang ketiga ada di peluang atau opportunity. Mudah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka implementasi program kerja. Ya kalau tuh memang sifatnya ini sekadar formalitas akan enak saja, tapi program kerja yang berkualitas ini kita juga masih berupaya merancang yang program kerja yang juga tersistem, terarah, juga terarah. Ancamannya pihak eksternal merasakan keberatan karena PAC sering bermata. Ini contoh nih, ngapunten karena saya ambil dari contoh kaderisasi. Banyak teman-teman PAC ini yang terkait alur dari pengajuan atau pemberitahuan untuk mengadakan Makesta ini belum paham sepenuhnya. Karena apa? Ini ada metode baru rekan-rekan dari teman-teman kaderisasi sendiri. Contoh ya, langkah di standar operasi pelaksanaan sebelum mengadakan Makesta itu ada di koordinasi. Ini langkah awal koordinasi teman-teman PAC dengan pengurusnya. Ya, konsultasi. Kalau toh itu ranting yang mengadakan ya segera konsultasi ke PAC. Terus ranting konsultasi ke cabang. Jadi sebelum membuat panitia pelaksana UJ maupun SC maupun UJ sudah konsultasi ke sudah tugasnya teman-teman kaderisasi hal itu, karena sebelum random juga nanti pasti perlu dikawal sama teman-teman kaderisasi. Ben Makestanya ini saya ambil kecil di contoh Makestanya kan kader-kader berkualitas. Terus juga setelah konsultasi ada bentuk SCOC tadi. Nantinya ada target atau indikator keberhasilan Makesta sendiri. Terus yang terakhir ada RTL atau catatan. Itu contoh simpelnya. Ini di langkah solutif. Tuh. Terus yang kedua ada di uraian program, rencana program kerja. Ini ada uraian program. Tabel ini
Nah, bisa saya dulu terus saja. Program kerjanya apa? Contoh untuk di organisasi, saya ambil contoh di organisasi. Kayak bedah PO dan PA atau ya bedah PO dan PA. Terus tujuannya siapa? Tujuannya teman-teman PAC. Untuk tujuannya sendiri karena pemahaman terkait PO-PA ini belum menyeluruh. Saya pribadi juga masih meraba-raba ini. Untuk indikator keberhasilan teman-teman PAC minimal ketika belum punya kayak senior yang bisa dijak curhat, ya minimal bisa referensi ke pedoman yang ada. Contoh pelaksanaan terkait administrasi belum ada, tapi kan kita sudah punya standarnya di PO peraturan organisasi dan peraturan administrasi tersebut. Itu kalau memang kita ambil di terkait bedah PO dan BA. Target minimalnya ya minimal teman-teman PAC ini dari 30 kepengurusan PAC belum paham akan produk hukumnya IPNU dan IPPNU sendiri. Masalahnya tadi teman-teman PAC penanggung jawabnya ya dari departemen, misal departemen organisasi ada 7 orang, siapa yang menanggung jawab program tersebut. Itu teman-teman sedikit dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih Ketua. Baik, mungkin terima kasih sebelumnya kepada rekan JKS yang sudah menjelaskan terkait analisis SWOT ya. Ya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau mungkin masih belum paham, ya sama saja ya sebenarnya. Ada ya mungkin bisa didiskusikan. Monggo. Terkait apapun itu. Ini teman-teman, rekan-rekan semuanya, kalau awal tadi itu saya sampaikan program kerja ini harus berbasis kebutuhan. Perlu ditata juga kiranya terkait kalau misalkan nanti rekan-rekan semuanya ini terkait pengusulan program, misalkan program A, ini adalah program yang mungkin ini sulit, tapi rekan-rekan semuanya juga harus percaya bahwa apapun yang sulit, jikalau kita kerjakan itu insya Allah pasti ada hasilnya. Jadi kita harus menentukan apa yang benar, apa yang disampaikan oleh rekan guys tadi, minimal itu ada indikator minimal keberhasilan atau indikator paling minim capaian program yang kita laksanakan. Nah, untuk mencapai program-program yang kita rancangkan itu, kalau tadi ada indikator awal atau indikator paling minim, indikator paling bawah, pastinya juga ada indikator paling tertinggi atau paling dhuwur lah. Untuk mencapai itu perlu disiapkan strategi-strategi untuk pencapaian program tersebut. Mungkin nanti Mas Ali Reza itu bisa ditambahkan. Ini saya baru dapat apa ini jenenge wahyu pokoknya kayak dapat isyarah bahwasannya perlu terkait tadi ini sudah analisis bagaimana stakeholder yang akan kita rangkul, terus analisis SWOT, kekuatan kita, kelemahan kita, tantangan kita, apa yang menjadi peluang kita. Nah, ini perlu ditambahkan strategi atau tadi ada poin langkah yang pas untuk mencapai program tersebut. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Ngapunten Ketua, sedikit menanggapi. Jadi teman-teman terkait program juga ada di internnya sendiri ada target minimal kan ya, target minimal juga ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu mencakup 100%. Program itu bisa berjalan dengan lancar dan target minimalnya ini 50%. Ya, itu ada di situ.
sedikit penambahan dari penjelasan ketua tadi. Saya yakin bahwasanya teman-teman kemarin itu juga sudah banyak diskusi, baik itu diskusi internal departemen, lembaga, badan. Nah, ini waktunya hanya diimplementasikan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk rancangan. Dan nanti pastinya akan kita putuskan di saat raker. Jadi kita mempunyai target bahwasanya nanti itu form yang tadi itu mungkin bakal dikumpulkan atau bakal dijadikan satu. Jadi nanti ketika kita rapat kerja, itu tinggal memberikan masukan-masukan atau tinggal memberikan mungkin ada yang kurang daripada departemen-departemen yang lain, itu juga perlu kiranya pandangan yang lain. Namun nantinya setelah rapat ini usai, nanti akan di-share bahwasanya borang ini seperti apa atau form-formnya ini seperti apa, nanti akan di-share di akhir setelah rapat pada malam hari ini, dan itu nanti harapan kami mungkin maksimal hari Kamis malam itu sudah di-share. Jadi nanti ada saling tanggap menanggap, baik itu di grup. Jadi nanti pas rapat kerja ini kita nggak suwe-suwe. Pastinya saya sadar bahwa rekan-rekan semuanya ini juga mempunyai kesibukan masing-masing di tempatnya masing-masing. Ketika raker ini nggak perlu suwe-suwe, sing penting kumpul dan saling memberikan tanggapan. Seperti itu. Nanti setelah borang itu di-share dan diisi, mungkin langkah berikutnya adalah untuk pembuatan proposal. Pembuatan proposal nanti harapan kami itu selesai di awal. Selesai di awal. Bukan nanti ketika kita mau, oh ternyata ini program kita ini akan dilaksanakan pada bulan depan. Dan kita saat ini masih kait ngumpul panitia, ternyata masih baru mau buat proposal, dan biasanya kalau sudah seperti itu pembuatan proposal ini juga memakan waktu. Kadang juga sebentar, kalau ini teman yang buat proposal ini sudah pro, tapi juga kadang memakan waktu yang lama, sehingga persiapan saat pelaksanaan program itu juga malah menyita waktu yang agak lama. Harapan kami lagi bahwasannya nanti setelah penentuan program atau setelah rapat kerja ini kita akan konsolidasikan. Setelah tadi dianalisis bagaimana stakeholder-nya, ini mulai awal periode atau awal digedoknya program kerja, ini sudah mulai kita sounding atau nanti kita tawarkan dengan berbagai pihak atau berbagai stakeholder yang mungkin juga mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya, ini ada LAN, Mas Iqbal Syahrizal. Mas Iqbal Syahrizal ini mempunyai salah satu program, yaitu LAN ini adalah lembaga anti narkoba, mempunyai program bagaimana sosialisasi tentang bahaya narkoba. Target minimalnya itu minimal ada 20 ranting yang akan diparani atau yang akan diberikan sosialisasi. Tapi juga harus menganalisis bahwasannya ranting mana atau kecamatan mana itu yang tingkat penggunaan atau tingkat pemakaian narkoba ini yang sangat besar. Itu mungkin salah satu sasarannya. Target minimalnya adalah 20 ranting. Dan itu bagaimana strateginya untuk bisa mencapai target-target tersebut, itu nanti mohon dituliskan. Dan itu dibuatkan proposal dulu. Nanti kita awal setelah rapat kerja itu kita laksanakan, nanti secepatnya kita
akan datang, misalkan LAN ini harus berhubungan dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini secepatnya kita akan ke sana. Secepatnya kita akan audiensi bahwasanya antara LAN dengan BNN ini juga mempunyai keterkaitan atau mempunyai program yang sama terkait bagaimana menurunkan tingkat penggunaan narkoba atau bagaimana nanti terkait narkoba itu bisa ditangani. Seperti itu. Silahkan Mas siapa? Mas Resen. Monggo Mas Pratama. Ya, izin Ketua dan rekan-rekan. Perihal borang tadi, untuk indikator itu secara kuantitatif atau kualitatif? Maksudnya yang jadi indikator? Dua-duanya. Kalau indikator kualitatif itu artinya kan berarti target nomor. Misalkan kalau berhubungan dengan LKPT, ini adalah terkait pembentukan Komisariat Perguruan Tinggi. Jikalau ada 8 perguruan tinggi, maka target minimalnya misalkan ada 4 perguruan tinggi yang akan dijadikan. Ini target minimal 4. Target besarnya atau target maksimalnya itu 8 perguruan tinggi ini bisa tercapai. Itu nah, terusnya terkait apa tadi kualitatif atau kuantitatif, ini terkait angka, berarti terkait angka dan pemahaman. Kalau mungkin kiranya seperti itu, bagaimana nanti teman-teman PKPT yang baru dibentuk ini juga memahami bagaimana aturan atau produk hukum yang dibuat IBNU. Itu dua-duanya bisa dijadikan indikator, atau salah satunya mungkin bisa dijadikan indikator sesuai dengan program yang dilaksanakan bersama atau yang kita rumuskan bersama. Seperti itu. Itu dua-duanya bisa dijadikan indikator, mungkin bisa dua-duanya dan mungkin bisa salah satu. Atau mungkin bisa campuran. Seperti itu. Jikalau nanti teman-teman ingin menjawab atau ingin memberikan masukan yang lain, itu juga monggo. Jikalau ada pemikiran-pemikiran yang lain daripada teman-teman, ini juga monggo sekali. Ini sifatnya kita bukan instruksi dari ketua atau bukan penjaluan ketua, tapi kita saling inisiatif bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik rekan ketua. Takutnya gini, kenapa kok saya tanya barusan? Takutnya itu jadi pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu loh. Soalnya kan kalau kita menjadikan data ataupun kuantitatif atau kualitatif yang dijadikan sebagai indikator, pastinya kan butuhnya sebuah bukti gitu loh. Kadang kalau bersifat kualitatif atau misal mungkin kayak penyerapan mungkin materi terus ataupun kayak aksi dari peserta itu kan susah membuktikannya. Kalau secara kuantitatif kan kalau kayak kehadiran itu kan berdasarkan daftar absensi dan tanda tangan itu kan bisa menjadikan bukti untuk indikator keberhasilan. Tapi kalaupun nantinya di belakang tidak diperlukan bukti, saya rasa bisa digunakan dua-duanya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Freddy. Jadi keduanya itu bisa dijadikan indikator. Salah satu contoh keberhasilan daripada kegiatan program kaderisasi yang harus dijalankan. Contoh, target kegiatan kaderisasi non formal. Contoh misalkan ada pelatihan terkait desain. Pelatihan desain. Ini target minimalnya secara kualitatif ini adalah 40 peserta dan
target maksimalnya adalah 60, contoh ini. Misalkan terpenuhi 45, dan nantinya apa yang menjadi indikator kuantitatif, yaitu dari tingkat pemahaman. Bagaimana itu nanti ketika pelatihan itu pastinya ada semacam apa ya, cara bagaimana pelatih atau instruktur itu sudah mempunyai cara untuk menilai tingkat keberhasilannya. Contoh misalkan ada post-test. Kalau teman-teman yang selama ini lakukan itu biasanya ada post-test. Itu untuk mengukur. Tapi selama ini yang saya pahami ini ya, yang saya pahami terkait ukuran itu belum begitu pas. Kadang pun itu juga jauh dari harapan kita. Itu mungkin bisa kita rumuskan bersama-sama bahwasanya indikator apa yang mungkin bisa jadi penilaian. Jadi teman-teman tidak tidak memacu pada salah satu indikator saja. Seperti itu. Sama-sama, Mas Freddy. Ada yang lain, Mas Lekas, Mas Jarpres. Ini siapa? Subscribe Hawaii sini. Tolong teman-teman bisa mengganti namanya dengan yang asli. Ini takutnya ada penyusup ini. Anu ini siapa Anu ini? Begitu teman-teman, jikalau ada masukan. Monggo mungkin rekan-rekan. Oh ya, monggo kan Kamal. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin hanya masukan saja ya. Perlu atau tidak kiranya, itu selain dari analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Eko, Mas Zakais yang telah disampaikan tadi, dan melihat dari melihat juga dari data proker yang tersusun di pengurusan sebelumnya, Mas. Jadi seperti kita melanjutkan, jadi melihat beberapa apa yang bisa dilanjutkan atau apa yang bisa diperbaiki, dan mungkin ada yang perlu inovasi-inovasi baru seperti itu. Dan kalau dari Pak Ketua sendiri bagaimana terkait kalau kita juga melihat dari proker yang dari pengurusan sebelumnya? Kalau yang saya pahami, rekan-rekan semuanya, kalau terkait program yang dilaksanakan pada periode yang lalu itu lebih fokus terhadap satu, yakni pemahaman organisasi. Jadi kemarin itu memang harus terkait pemahaman organisasi, terkait aturan itu lebih ditekankan di sana. Jadi kemarin itu lebih banyak nggak ada kompromi, tapi lebih banyak keberpegangan teguh terhadap aturan yang sudah ada di IPNU. Yang yakni pemahaman meningkatkan terkait administrasi. Jadi kemarin itu gencar-gencarnya lebih banyak menekan terhadap baik pimpinan anak cabang dan ranting dan seluruh PAC atau seluruh pimpinan yang ada di bawah cabang itu untuk memahami terkait pentingnya administrasi. Yang ketiga, yakni terkait data. Ini yang lebih digencarkan pada periode yang kemarin. Seperti itu, Mas Kamal. Namun,
Ini saya belum hafal ya terkait apa yang menjadi program kemarin ini, tapi lebih difokuskan terhadap 3 hal tersebut. Kalau untuk program-program lain mungkin bisa dibaca rekan-rekan semuanya itu di LPJ yang kemarin. Saya yakin itu ada. Dan saya yakin teman-teman semuanya ini juga sudah pegang semuanya terkait laporan pertanggungjawaban pada periode yang lalu. Mungkin jikalau teman-teman itu belum pegang, nanti pada saat raker itu mungkin akan saya berikan. Akan tak jaluk nonang pengurus yang inginani terkait LPJ yang dibuat atau terkait program-program yang dibuat. Seperti itu. Oke, Mas. Jadi nanti perlunya itu kan sebagai apa pertimbangan juga dari teman-teman sebagai bentuk keberlanjutan juga dari kepengurusan sebelumnya, terus juga perbaikan kepengurusan sebelumnya juga. Ngoten sih. Oke. Makanya yang kemarin itu ada tiga hal tersebut dan itu tetap harus kita jaga bersama-sama. Dan kita lanjutkan bersama-sama dan kita perbaiki bersama-sama. Terkait administrasi, contohnya ya, ini terkait administrasi, inovasinya seperti apa? Mungkin digandengkan dengan saat ini dunia digital atau digitalisasi. Jadi nanti itu pengurus-pengurus yang ada di bawah tingkatan kita ini mungkin bakal keberatan jikalau mengantarkan surat ke kantor cabang. Ini mungkin bisa didesain sebagaimana mestinya, itu mungkin kita kayak media-media yang ada. Baik itu entah melalui chatting, mengirimkan surat, kemarin itu sudah dibagi terkait tugas-tugas wakil sekretaris atau tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada sekretaris terkait bagaimana menerima aduan atau menerima konsultasi, memberikan arahan, itu kemarin sudah dibagi. Seperti itu. Terus yang kedua terkait data. Kalau data kemarin yang kita pegang bersama-sama, yang kita miliki dan kami terima di saat hari Jumat kemarin itu juga tetap harus kita jaga. Dan juga harus kita update terus. Bagaimana terkait data-data anggota, data-data potensi kader. Ini harus kita beri terus. Terus kita harus juga menjaga terkait kekuatan produk hukum. Jadi kita nggak lagi berorganisasi yang seenaknya atau berorganisasi ala kadare. Tapi kita juga mempunyai aturan yang harus kita taati bersama. Dan saya yakin bahwasannya jikalau kita paham terkait aturan-aturan yang ada, itu insya Allah semuanya enak. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saya yakin. Dan insya Allah, dan saya yakin sekali bahwa ini aturan IPNU ini adalah aturan yang kompleks sekali. Artinya semua teman-teman itu untuk segera kita mengatur. Dan perlu diketahui bahwasanya pimpinan cabang ini juga berhak membuat aturan. Jadi kalau nanti ada terkait aturan-aturan yang belum diatur, nanti kita atur. Seperti itu, Mas rekan Kamal. Oke, Pak. Ini ada beberapa titipan pesan ya. Di buku Convercap kemarin itu ada rekomendasi program kerja, Pak. Untuk periode saat ini. Itu mungkin bisa jadi referensi nanti. Mungkin yang dekat dengan bukunya bisa dibuka. Itu bisa jadi referensi. Itu sih pesan, ada pesan masuk. Ya, betul. Ampun, Mas.
Oke, monggo teman yang lain. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau diutarakan kok. Ini siapa? Ik ini. Sama Anu ini. Tadi anu ketua ada yang mau masuk tapi namanya tidak jelas ya tidak tak masukkan. Oke, Itu terima ada. kasih. Pak Fajar. Monggo Mas rekan Fajar Bumi, Yusuf Islam. Jangan lupa ngopi, teman-teman. Rokokan, sing rokok. Kita santai. Monggo Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bukan bertanya ataupun masukan, tapi lebih ke ngomong sing ono sing tak pikirin deh lah. Jadi saya beranggapan kalau kita semua ini adalah satu komponen besar, yang mana satu sama lain saling berkesinambungan. Jadi bisa dikatakan kalau misal ada lembaga atau departemen atau badan yang lain tidak aktif atau tidak mempunyai program kerja atau ada yang bilang gagal lah, nggak ada progres sama sekali, itu sama halnya dengan kegagalan kita bersama. Itu yang di pikiran saya gitu. Jadi saya berharap kalau kita semua saling berkoordinasi, saling melengkapi satu sama lain. Pastinya semua, seperti saya sendirilah sebagai LKPT, pasti butuh namanya departemen organisasi, departemen kaderisasi. Selaku saya kan sekira misal buat pembentukan PKPT. Jadi secara nggak langsung pasti saya butuh departemen organisasi dan departemen organisasi kaderisasi untuk melakukan kaderisasi formal. Nah, betul. Jadi berharap kita semua saling melengkapi satu sama lain. Jadi biar tidak ada yang merasa kesepian. Wah aku lembaga rek, aku di badan. Betul. Itu enggak lah, kita semua satu komponen besar yang mana saling mendukung, gitu aja sih. Betul, terima kasih Mas Fajar. Saya bertitip bahwasannya saya yakin semuanya ini belum saling kenal. Nanti mohon dicek satu-satu, saling save nomor kepada yang lainnya. Nanti pun juga bisa diskusi-diskusi, baik itu terkait program maupun kegiatan-kegiatan maupun kebutuhan pribadinya masing-masing. Itu bisa diskusi karena saya yakin bahwasanya teman-teman yang ada di pimpinan cabang ini mempunyai potensi masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing dan mempunyai kelebihan masing-masing. Dan ini mungkin jikalau ada teman-teman yang butuh ini, silahkan, monggo kita manfaatkan pimpinan cabang ini sebaik mungkin. Contoh, ini ada Mas Mufti. Mas Mufti ini mau ke Kepanjen, kepingin ngopi, yo langsung nang Mas Fajar, soalin duwe lapak kopi. Begitupun yang lainnya. Misalkan ada yang butuh terkait kebutuhan, misalkan ada seorang guru, ada teman-teman yang menjadi guru terkait kebutuhan desain ini ternyata kok nggak iso. Silakan hubungi teman-teman yang ada di pimpinan cabang ini, pasti ada yang bisa desain. Contohnya ini ada Mas Kamal, ada Mas Rohan, ada Mas Zayan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita saling melengkapi kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan organisasi.
Ya, siap-siap. Ya kadang itu yang jadi permasalahannya kita nggak kenal, kemudian mau mendistribusikan potensi kader kan nggak bisa. Nggih. Itu mungkin jikalau teman-teman kenal, insya Allah tahulah kegiatannya teman-teman semuanya. Kalau mau ke kota, ya temui Mas Alvin. Ini selalu ada di kota ini. Mungkin itu sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Sami-sami. Oh, Mas Zakais, monggo. Oke, terima kasih Mas Fajar ini. Kalau di buku draft Profencap kemarin itu masuk di program yang harus dikembangkan oleh pimpinan cabang Ilmu Kabupaten Malang yang menganut asas integralistik, terarah, terpadu, berkesinambungan dan kepeloporan. Ya, jadi perlu juga teman-teman masukan dari Mas Fajar tadi. Pemahaman kerjasama tim ini bisa terlaksana dengan baik. Saya izin ngasih masukan ke Mas Fajar khususnya di LKPT. Jadi sebelum untuk membentuk LKPT itu kan ada di perihal rekrutmen, ya. Nantinya itu bisa dikembangkan. Itu di buku pedoman berorganisasi bab 4 sekitar halaman 90-an. Ya, karena melihat dari beberapa kondisi PAJ yang sekarang itu jarang untuk penerapan seperti itu. Kadang-kala teman-teman yang baru masuk IPNU ya wis langsung pakai Makesta. Tapi kan sebetulnya di aturan kita itu ada yang lebih tersistematis. Jadi beda enak. Misal ngapunten ini saya sedikit masukan terkait rekrutmen, ada pemetaan dulu atau pengenalan. Nantinya setelah pengenalan atau sosialisasi itu nggak langsung disuruh Makesta dia. Ada kegiatan yang lain dan tertarik dulu baru di Makesta. Karena melihat dari beberapa PAC, khususnya di Tito sendiri itu langsung kayak baru kenal langsung di Makesta. Ya kalau dia welcome enak, lanjut ke jenjang berikutnya terus setia di PAC. Kalau kaget ngedap ini ngapain kok programnya kegiatannya kayak keagamaan kan juga pasti dia kurang menarik. Jadi program kerja kita ke depan yang salah satunya referensi itu tren-tren milenial sekarang banyak pelajar sekarang itu urban dari itu ke Panjen sendiri. Contohnya juga saya itu. Terus yang kedua juga data milenial sekarang itu juga pastinya bertambah di updatean 2022 ini. Itu sudah ada teman-teman di draft konferensi terkait analisis SWOT organisasi IPNU sekarang terkait kekuatan, kelemahan, juga peluang, tantangan, dan isu-isu strategis. Garis besar program IPNU Kabupaten Malang 2021-2023 itu juga ada di situ. Dan ini sifatnya wajib referensi untuk langkah pimpinan cabang IPNU periode ini. Ben nggak ngenol maneh karena kasihan juga kemarin periode kemarin sudah mengusahakan beberapa program kerja, terus sekarang di nol maneh. Terus ke depan gitulah kan juga ben berkesinambungan lah program kerja kita juga terarah. Terus sifatnya juga ke peloporan tadi. Sudah Mas Zakais? Sampun Mas Harul. Ya, mungkin teman-teman ada tanggapan lagi. Oke, monggo Mas Eko, monggo. Saya menarik, saya tercepancing omongannya Mas Fajar, katanya mau melibatkan organisasi. Monggo saya tunggu secepatnya, cuma gitu toh. Siap, saya juga menanggapi. Saya tunggu Mas Fajar. Teman-teman departemen yang lain juga saya tunggu. Jangan saling menunggu. Ini saling berkolaborasi. Saling siap gitu. Kacau ini kalau saling menunggu. Artinya kita ini benar yang dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa kita ini tiap-tiap departemen ini juga saling berkesinambungan. Itu harus nggak oleh kita luput dari kata itu. Artinya semuanya, jikalau ada departemen ini yang
mempunyai kelemahan, ya kita harus bisa menutup bersama-sama. Jadi kita nggak mengunggulkan salah satu departemen, lembaga maupun badan, tapi kita atas nama pimpinan cabang IPNU, bukan hanya ketua, tapi atas nama PC IPNU Kabupaten Malang dan untuk kemaslahatan anggota IPNU Kabupaten Malang. Bukan PC lagi kemaslahatannya, tapi adalah untuk IPNU Kabupaten Malang. Yang lain? Gimana Mas Kamal, ngacung? Oh, ini ngacung yuk. Oh lah, kok gini-gini? Tak kira ngacung. Mas Kais lagi? Nggih, ngapunten rekan-rekan ini kok seneng men. Jadi saya juga banyak kemarin melihat beberapa korda itu yang atau di bahasanya kelembagaan organisasi itu secara formal kuantitatifnya kelembagaan pimpinan cabang itu terbagi menjadi 8 korcam ya, 8 korcam atau koordinasi kecamatan. Ada dari Malapar, Amsterdam, Kedaro, Bedungan Sutami, Gunung Kawi, Maritim, Makmur, itu masih belum berjalan dengan baiklah, karena juga kemarin alhamdulillah Kabupaten program Korcam atau Korda Amsterdam ini sudah sudah didampingi oleh Mas Rekan Eko terkait ya tali silaturahmi ke depan erat, pengembangan organisasi ini bisa diarahkan lagi dari pihak BPA. Monggo untuk ketua ini beberapa korda ini juga belum jalan untuk memaksimalkan atau dan efektif korda ini berjalan dengan baik. Pripun untuk masukannya ketua? Terima kasih. Oke, jadi begini terkait korda ya. Nanti itu korda akan dikomandoi oleh pengurus harian PC IPNU Kabupaten Malang dan nanti akan disosialisasikan itu mungkin sebelum hari Ramadan, namun setelah raker. Ini nanti kita rapatkan lagi bahwasannya pentingnya koordinator daerah untuk bisa memaksimalkan daerah-daerah yang dinaungi. Seperti itu. Nanti kalau yang untuk itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut ketika setelah rapat kerja. Siap, Ketua. Terima kasih. Ya, itu. Mungkin ada yang mengangkat kaki, bukan kaki, tangan, monggo. Halo Mas, aku urung. Monggo masih. Oh iya, oke. Lali sampai aja awal. Sudah ya, mungkin sudah dulu diskusinya. Nanti lanjut lagi kita dengarkan yang selanjutnya, yakni sosialisasi mengenai proposal oleh sekum kita, sekretaris PJ, yakni rekan Yoga. Monggo rekan Yoga, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir. Izin, ini saya nyalakan kamera tapi buram ya, nggak apa-apa ya. Buram sekali. Kemudian untuk proposal mengenai program kerja, tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Proposal ini fungsinya ya sebagai rancangan atau perencanaan sebuah program. Yang jelas setelah rekan-rekan melakukan analisa, kemudian menyusun dan mengisi borang, tentunya nggak sulit untuk menyelesaikan proposal. Seperti itu. Nah, dengan adanya proposal program kerja, maka untuk pengorganisasian atau pengelolaan program itu akan lebih maksimal dan lebih mudah tentunya. Untuk proposal ini ya
pasti teman-teman sudah banyak yang tahu isinya apa-apa saja. Nanti juga saya akan berikan contohnya. Nah, terus mengapa butuh kita untuk menyusun proposal di awal? Jadi agar konsep dari program itu jelas yang pertama. Kemudian latar belakangnya jelas. Ketika ada yang menanyakan mengenai program kerja, kita sudah ada gambaran yang jelas. Kemudian untuk target, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya, itu juga disertakan. Nah, dari konsep dan tujuan, maka akan diketahui sasarannya mengenai program. Ngapunten, tadi ada motor. Nah, dari konsep dan tujuan, nanti akan diketahui sasaran dari program kerja itu apa. Nah, kemudian nanti tolong disertakan juga estimasi anggaran biaya, dan dengan adanya rencangan anggaran biaya, maka bisa dipersiapkan, dipertimbangkan opsi-opsi sumber dananya dari mana, pengelolaan anggarannya itu bagaimana biar tidak terjadi minus. Nah, terus rekan-rekan, tadi dari ketua sudah ada masukan untuk analisa, kemudian borang, itu bisa diselesaikan di hari Kamis tanggal 17. Dan kalau bisa proposal juga cepat diselesaikan. Nah, untuk pelaksanaan rapat kerjanya itu tanggal 20. Ini saya informasikan. Untuk tempatnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Jadi intinya di rapat kerja ini teman-teman di departemen, lembaga, badan itu harus menyelesaikan 3 poin tadi. Analisa program dan lain sebagainya, kemudian borang, dan tentunya proposal. Itu yang saya tekankan lagi. Nah, monggo. Dari saya cukup itu dulu rekan-rekan. Terima kasih. Nanti kita lanjut diskusi lagi, monggo. Oke, terima kasih ya Mas Yoga. Mungkin rekan-rekan ada yang ditanyakan terkait proposal? Nanti rekan-rekan semuanya, nanti untuk terkait panduan proposal, nanti juga akan di-share. Tapi ini belum begitu bisa cepat-cepat terkait panduannya nanti. Ini latar belakang itu harusnya isinya apa saja. Pastinya teman-teman yang akademis, ini pastinya sudah paham lah terkait itu. Ini juga masuk di pelajaran bahasa Indonesia, kalau enggak kelas 10, kelas 11. Artinya kalau terkait proposal ini kita sudah paham lah. Tapi nanti terkait penentuannya, tapi struktur dan strukturnya itu seperti apa, nanti akan di-share juga terkait rentetannya itu seperti apa. Jadi kita proposal itu enggak hanya sekedar buat proposal, tapi ini juga harus clear, harus sesuai. Jadi enak. Teman-teman, bahwasanya ini jangan sampai rekan-rekan ini adalah seperti menjalankan tugas sekolah atau tugas kuliah, tapi ini mungkin strategi kita, bagian dari strategi kita untuk mencapai IPNU Kabupaten Malang ini yang lebih baik lagi. Jangan sampai merasa ini adalah tekanan dari pimpinan cabang, tapi ini tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan pada periode kali ini. Seperti itu mungkin Mas Sahrul. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo. Cukup jelas. Jadi
nanti teman-teman yang masih mengikuti rapat ini tolong disampaikan ke rekan-rekan di departemennya masing-masing, di lembaganya masing-masing, dan badan untuk segera menyelesaikan analisa dan pengisian borang, kemudian juga proposal. Jadi nanti kita raker enak. Sudah ada yang kita bawa dan sudah jelas. Nonton nggih? Tadi targetnya tanggal 17 nih Ketua. Nggih. Itu mungkin terkait borang, insya Allah sudah siap semuanya, rekan-rekan semuanya terkait borang itu mungkin tanggal 17 itu sudah selesai. Tinggal ngisi tok. Insya Allah apa yang menjadi pikiran teman-teman itu tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kalimat-kalimat itu. Nah, nggih. Jadi analisa sudah, borang selesai, nggak lama buat proposal. Kan sudah ada bahannya, ngoten nggih? Nggih, terus. Monggo lanjut, Mas Harul. Ya, Mas. Monggo. Bagaimana rekan-rekan? Oh ya, jangan lupa ya untuk mengisi absensi. Linknya sudah ada di kolom komentar. Kita sebelum diakhiri mungkin kita selfie-selfie dulu. Ya, Betul, boleh ini. itu Ketua. Wajibun. Ini ketok lek rapat. Monggo, ini mungkin sudah dulu ya. Terus nanti Pak Ketua. Oke, sekiranya sudah finish ya sampun. Kita tinggal dokumentasi mawon. Terus nanti rekan-rekan sudah atau pripun ada pertanyaan mungkin? Sudah ya? Manduk-manduk stand. Sampun Mas, sampun. Sudah. Monggo di on cam kan kameranya. Sedanten. Ya. Terlihat wajah-wajahnya yang ada yang ngantuk. Salvin, Mas Andrian, siapa ini? Mas subscribe yuk. Wis ini siapa ini? Mas Yayan, Mas Ek. Mas Diki Fandi. Nah, itu dong. Ini ketok ganteng-ganteng ya. Mana ini yang lain? Bisa kita mulai ya terkait apa ini jenenge dokumentasinya? Bisa. Cuma satu slide. Jadi enggak 2 kali. Hitung Mas Arul. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. Kayak apa ya? Jempol. Oh, apa teman-teman? Logo. Ya, logo. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. Jondi. Aku gak iso aku lek nyekrin shoot mbek bunter-bunter. Ditutup doa. Oke. Ya mungkin itu ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup rapat kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. 1 kali saja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang pengen ngobrol-ngobrol monggo. Ini nang dau, guys. Hah? Ini nang dau. Lapo meneh? Ngejak survei, Mang. Oh iya. Meneh Ya, Mas Budi ya. Meneh nang dawuh jam piro?
Taman iso jam piro? Yo, jam aku lek mulai kerjaku jam 4. Lek misalkan sampean rono nek awan, engko cek arek sekretaris PAC soalnya cedok lokasi sama Yohan. Oh nggih. Aku durung ngubungi ketuane iki. Rek, hubungane rek. Wis tak hubungi Mas Ulul. Oh ya wis. Tapi ya apa jarene Mas Ulul? Ya iku mang sing tak kirim dek grup mang ya iku dari Mas Ulul. Ya wis clear berarti